Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minah Dayanti, kelas 12 Sosial 4, akan mempresentasikan materi Geografi kelas 12, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Yang pertama yaitu konsep wilayah. A. Pengertian wilayah. Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah atau area di muka bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Contohnya perbedaan wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Dari berbagai pengertian, bisa disimpulkan bahwa wilayah adalah bagian atau daerah permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khusus dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, dan wilayah kota berbeda dengan wilayah pedesaan. Bagian B yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Coba perhatikan gambar berikut. Hubungan antar pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi, yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Pada awal perkembangannya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, kota di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Yang C yaitu wilayah formal. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenetis tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering disebut pula wilayah seragam atau uniform region. Perhatikan gambar berikut. Homogenetis dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam atau kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Bagian D yaitu perwilayahan geografi. Perwilayahan secara geografis adalah perwilayahan yang didasarkan atas gejala atau objek geografi dalam hubungannya dengan letak suatu tempat di permukaan bumi. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan suatu wilayah dapat dilakukan secara formal atau dapat juga dilakukan secara fungsional. Adapun tujuan perwilayahan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang kedua, mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Yang ketiga, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga bisa mengurangi kesenjangan atau wilayah yang suatu dengan wilayah yang lainnya. Secara garis besar, perwilayahan dilakukan dengan dua cara, yaitu klasifikasi wilayah dan generalisasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan suatu upaya pengelompokan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Generalisasi wilayah merupakan proses pembagian permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian. Dilakukan dengan menyamakan beberapa unsur, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang penting atau kurang sesuai dengan tujuan generalisasi.
Hal ini ditunjukkan untuk menampakkan karakter-karakter tertentu yang ingin ditonjolkan. Bagian kedua yaitu pusat pertumbuhan wilayah. A. Pengertian pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Adapun perkembangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi fisiografi atau lokasi. Yang kedua, fasilitas penunjang. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang keempat, sumber daya manusia. Bagian B yaitu teori pusat pertumbuhan. Untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teori dari beberapa ahli, yaitu teori sektoral. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping mencerminkan progresi wilayah pasaran untuk berbagai barang dan jasa dengan ambang yang semakin meningkat. Masing-masing barang dan jasa terdapat di berbagai wilayah pasaran pada benteng lahan yang disusun dengan penumpukan di atas wilayah pasaran lainnya yang berbentuk heksagonal. Daerah dengan penduduk padat akan cepat berkembang. Gambar A ditunjukkan dengan titik-titik, B berupa noda hitam, serta C secara mendetail. Berdasarkan teori sektor, oleh Lodge dapat disimpulkan bahwa suatu kota akan lebih cepat berkembang bila penduduknya padat dengan wilayah yang luas. Bagian C, pembangunan, adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya, dengan adanya pembangunan, perkehidupan dan kesejahteraan bisa meningkat. Bagian D, pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Maksudnya, pembangunan wilayah harus mempertimbangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, waktu, dan sumber daya seperti yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah. Pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pembagian wilayah pembangunan di Indonesia ditunjukkan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Perhatikan gambar berikutnya. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditunjukkan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan di daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peran sektor jasa-jasa, sektor industri, pengolahan, dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkan kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi mainstream mover atau pendorong pertumbuhan utama, antara lain kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan industri, kawasan perkotaan atau megapolitan dan metropolitan, kawasan pariwisata, serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti argopolitan dan monopolitan. Bagian E yaitu batas wilayah pertumbuhan. Penentuan batas wilayah pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Suatu wilayah yang sedang tumbuh memiliki batas pengaruh yang berbeda.
Yang pertama, aspek budaya, yang kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga, aspek sosial. Bagian F yaitu pengaruh pusat pertumbuhan, yaitu yang pertama, perkembangan ekonomi, yang kedua, perubahan sosial budaya, yang ketiga, pemutusan sumber daya manusia. Bagian ketiga yaitu perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan menentukan substansi, mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Bagian keempat yaitu permasalahan tata ruang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan. Dengan adanya wilayah yang begitu luas, pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang terbesar di masing-masing pulau. Namun, kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini surat kabar ataupun media televisi, radio, dan media online semakin sering memberitakan tentang banjir, longsor, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan serta Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang, dampak kedepannya pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.